Shalom semuanya. Ayo yang ada 3.000 orang sini, mari angkat tangan, kita lambaikan tangan. Tepuk tangan. Ketemu lagi hari ini tanggal 13 Februari, episode ke-7 kuis Alkitab. Kita bertemu lagi di Mount Hermon Church yang super duper penuh dengan kemuliaan Tuhan. Amin. Amin. Kita sudah dikenyangkan dengan firman Tuhan, makanan rohani, makanan jasmani juga. Mari saatnya kita seru-seruan untuk lebih memuliakan nama Tuhan melalui kuis Alkitab siang hari ini. Hari ini yang bertanding adalah tim Hosana, Ibu Lydia, Ibu Nita dan juga Pak Ferdi. Saya undang ke depan. Ya, tim yang satu lagi, tim Sungai Yordan akan dipimpin oleh Bapak Yunan, Bapak Ishak dan Ibu Ishak. Silakan ke depan. Oke, biar lebih semangat boleh tuas kiri kanan dan juga depan belakang. Ya, kasih semangat. Ya. Ya, bukan kalau dalam kuis Alkitab bukan tentang siapa yang lebih pintar atau siapa yang lebih jago, kita semuanya sama di hadapan Tuhan. Siapa yang lebih rajin membaca Alkitab itu saja. Iya. Karena hari ini ada pemain baru, jadi saya akan membacakan beberapa teknis permainan. Kita permainan ada 3 babak. Babak pertama adalah babak esai yang harus dijawab oleh setiap tim. Babak kedua menjawab dengan cepat. Nanti tolong tentukan salah satu yang akan menjadi juru bicara. Babak ketiga adalah babak rebutan. Sudah tersedia bel? Siapa yang duluan memencet dia yang akan menjawab. Iya. Ya baik, nanti Pak. Ya kayak di TV. Kita juga masuk TV Bu, nanti ada di YouTube. Ya, nanti bisa lihat di YouTube. Iya. Nanti dikasih link, Ibu nanti lihat di YouTube. Ya. Oke. Seru nih ya. Tukar tempat. Wah lebih semangat udah tempat. Tukar tempat ini semangatnya lebih membara lagi. Oke, baik. Iya, nanti menjawabnya pakai mic sehingga terdengar di recordernya kita. Boleh pegang masing-masing, nanti yang menjawab akan pegang mic-nya. Iya. Oke. Untuk mengundinya permainan siang hari ini, yang saya mau tanyakan tanggal lahir 1 ada? Tanggal lahir 2? Pak Yunan tanggal lahir 1? Di sini ada yang tanggal lahir 0? Tidak ada. Berarti kelompok Sungai Yordan yang akan main duluan. Oke, tepuk tangan, semangat dong. Semangat penonton yang 3.000 orang, kasih semangat dulu. Semangat. Oke. Penonton juga bersiap ya karena ada pertanyaan yang akan dilemparkan oleh penonton. Oke, siap-siap? Ya. Untuk tiap permainan, setiap minggunya ada hadiah mingguan. Nanti ketika di babak berikutnya, nilainya tinggi akan ditanding lagi untuk babak berikutnya. Ya, jadi ibu-ibu, bapak-bapak siap-siap nanti kalau menang akan bertanding lagi di minggu-minggu yang akan datang ya. Oke, siap? Sudah siap? Di babak pertama ada 3 pertanyaan. Pertanyaan pertama bernilai 20, pertanyaan kedua bernilai 30, pertanyaan ketiga bernilai 50. Belum pencet bel. Ini babak ketiga. Ini khusus untuk babak pertama Sungai Yordan dulu. Oke. Siap? Sudah siap? Saya ajukan pertanyaan pertama. Penonton boleh dengarkan? Oke. Kalau minggu lalu masih ingat Snow Waterfall? Oke, thank you. Oke, thank you. Baik. Pertanyaan pertama. Pertanyaan pertama ini masih yang gampang. Semuanya gampang sebetulnya. Pertanyaan gampang, jawabannya juga gampang. Iya.
Masih ingat cerita dalam Matius pasal 15 ayat 32 sampai 38. Tuhan Yesus memberi makan kepada 4.000 laki-laki. Beda ya, 4.000 dan 5.000 ada dua kisah ya. Ini yang 4.000. Pada 4.000 laki-laki. Saat itu berapakah jumlah roti dan ikan dan sisanya berapa? Silakan rundingan dulu. Jika yakin silakan menjawab. Kalau yang 5.000 7 bakul. Kalau yang 4.000 yang 4.000. Kalau di 5.000 itu 5 roti dan 2 ikan. Ya, sisanya berapa? 12 bakul. Nah, ini beda 4.000 laki-laki. Sudah yakin silakan menjawab. Ini ada di dalam Matius pasal 15 ayat 32 sampai 38. Dia rotinya sama, sisanya juga sama. Saya kasih clue-nya. Sisa roti 5 bakul, sisa ikan 2. Sisa roti 5 bakul dan 2 ikan. Itu yang kisah di 2 bakul ikan, 5 bakul roti, itu yang di Tuhan Yesus memberi makan 4.000 orang. Dengan berapa roti yang disediakan? Ini khotbah minggu lalu ya, kalau ingat ya. Kalau jumlah orang lebih sedikit, jumlah rotinya lebih banyak. Ya. 3, 2, 1. Oh, pas dulu. Oke, tadi jawabannya kurang sedikit lagi. Sebetulnya 7 roti. Yang disediakan adalah 7 roti dan beberapa ikan. Sisanya adalah 7 bakul. Iya, iya. Ini soal yang membikin. Ya, soalnya dari Pak Gembala ya semuanya. Pak Gembala yang ngasih. Ya, tepuk tangan dong, tepuk tangan. Baru awal Bu, tenang. Kalau mesin diesel itu panasnya belakangan. Iya. Oke, baik, kita masuk pertanyaan kedua. Mohon maaf. Iya. Masih ingat ya ucapan bahagia Tuhan Yesus di bukit. Ya, ada banyak tuh yang itu salah satu merupakan khotbah pengajaran Yesus di bukit ya, dari Matius pasal 5 sampai pasal 7. Sebutkan salah satu ucapan bahagia itu. Ada banyak, sebutkan salah satu aja. Berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah karena mereka lah yang mempunyai kerajaan surga. Iya, betul sekali. Bernilai 30 untuk kelompok Sungai Yordan. Iya. Saya akan menyanyikan sebuah lagu. Ya, Bapak Ibu silakan menjawab lagu ini diambil dari kitab apa. Tidak semua lagu yang saya nyanyikan, cuman beberapa potongan liriknya aja ya. Ujilah aku Tuhan, cobalah aku Tuhan. Ya minum, oke. Tapi Bapak Ibu pasti tahu ya lagu ini diambil dari kitab apa? Udah, silakan. Ujilah aku Tuhan, cobalah aku Tuhan, selidiki batinku dan hatiku. Mazmur. Mazmur lebih tepatnya lagi? Iya, Ya. Mazmur 1 sampai 25. 21. 21 saya benarkan ayat 20. Mazmur pasal 20. Iya. Oke, bernilai 45. Karena pertanyaan ketiga nilai 50. Tadi meleset sedikit udah kesenggol. Ya, jadi saya kurangin 5, 45. Total sementara 75. Tepuk tangan untuk kelompok Sungai Yordan. Oke, baiklah. Kita masuk ke tim Hosana. Tepuk tangan, tos dulu kiri kanan. Iya. Senang saya hari ini ada WL yang bertugas, berarti masih just untuk nyanyinya ya hari ini ya. Masih sekitar nyanyi lagu yang dinyanyikan hari ini. Iya. Pertanyaan pertama sudah siap? Siap ya. Oke. Masih ingat cerita Tuhan Yesus dicobai di padang gurun selama 40 hari ya. Nah, Tuhan Yesus dicobai iblis saat itu jumlahnya 3 kali. Ya, pada saat itu Yesus dicobai 3 kali oleh iblis dan itu terjadi. Sebutkan salah satu aja. Betul ada 3, sebutkan salah satu aja. Lebih tepat detailnya gimana? Dijawab pakai mic sehingga bisa masuk di. Kalau kamu adalah Tuhan.
Kalau kamu adalah Tuhan, maka kamu bisa memindahkan gunung itu. Ini ada di Matius pasal 3 sampai Matius pasal 8. Salah satu? Saya kasih clue. Merubah, menjatuhkan, dan salah satu pilih dari situ. 3, 2, 1. Oke. Yang lebih tepatnya ini dari Pak Gembala. Merubah batu menjadi roti. Menjatuhkan diri dari bubungan bait Allah. Yang ketiga, menyembah Dia. Tepuk tangan untuk kelompok Hosana dan juga kelompok Sungai Yordan udah semangat mau menjawab ya. Nanti lempar soalnya di babak ketiga. Lempar soalnya di babak ketiga boleh mencuri nilai dari tim lawan. Oke, baik. Soal yang kedua. Soal yang kedua ini masih ada hubungan dengan soal dengan khotbah hari ini. Tuhan Yesus mengajar orang Kristen itu untuk dilarang jangan menghakimi. Tertulis dalam Matius pasal 7 ayat 1 sampai 5. Boleh jelaskan maksudnya apa ini? Jangan menghakimi. Tuhan Yesus mengajar orang Kristen dilarang untuk menghakimi. Boleh menjelaskan atau menafsirkan atau punya singkapan sendiri? Kalau Pak Gembala punya singkapan sendiri. Ya. Matius pasal 7 ayat 1 sampai 5. Kita diajarkan oleh Tuhan Yesus untuk tidak menghakimi orang, ya. Karena penghakiman itu adalah milik Tuhan. Betul, dan di ayat ini boleh singgung sedikit tentang ayat ini, apa yang menjadi pegangan buat kita dari ayat ini. Saya kasih clue, balok. Balok di matamu. Tolong dirangkai. Balok tidak terlihat di depan matamu. Tapi apa katanya kalau sedikit selumbar. Oke, baiklah saya benarkan. Pasti maksudnya sudah tahu, cuman mau merangkai kata-kata. Selumbar di matamu tidak engkau lihat, tapi balok di mata saudaramu engkau lihat. Oke, pasti maksudnya seperti itu ya. Boleh saya terima poinnya 30. Oke. Pertanyaan ketiga sama seperti di kelompok yang sebelah tentang lagu. Tadi maksud saya mau menyanyi tentang doa Yabes, tapi ternyata sudah ada materi khotbah. Jadi saya harus ganti soalnya. Sudah saya siapkan tentang Yabes. Itu diambil dari mana? 1 Tawarik 4 pasal ayat 10, 9 dan 10. Jadi saya harus ganti soalnya, lagunya gini. Seperti rusa rindu sungaimu. Nah ini diambil dari kitab apa? Ya, seneng kayak penyanyi semua nih. Ada penyanyi, ada WL. Dari kitab apa? Mazmur. Pasal? Ya, harus sama. Kalau Mazmur banyak sampai 150 soalnya. Iya, Mazmur pasal berapa gitu. Boleh mau nebak? Angka 1 sampai 50. Saya kasih clue-nya. 1 sampai 50. Mazmur ada 150 ya, dan yang terpanjang adalah 119. Gak mungkin dari 119. Iya. Oke, 3 2, 1. Pas, 40. Mazmur 40 masih salah, Mazmur 42 benarnya. Tadi meleset kurang 2. Kurang 2. Kalau tadi ini meleset 1. Mazmur 42 ayat 1 dan 2. Tepuk tangan dulu. Oke. Jadi karena melesetnya 2 dari Mazmur, saya kasih nilai 40 ya. Bolehlah kita hari ini berbagi-bagi poin. Biar sama-sama yang sebelah. Oke, mari tepuk tangan dulu biar semangat. Babak yang kedua, menjawab dengan cepat. Silakan siapa yang akan menjawab dengan cepat? Ya. Siapakah? Pencet. Iya, enggak, menjawab dengan cepat, enggak. Dengan cepat, salah satu aja. Kalau tidak bisa katakan pas, saya akan lewat ke pertanyaan berikutnya ya. Pak Ishak yang akan menjawab. Oke, baik, siap ya Pak?
Kalau yang Bapak Ibu sebelahnya tahu, silakan bisikin. Ya. Siap, pertanyaan pertama. Apa arti nama dari Petrus atau Kefas? Batu karang. Kitab apakah yang berisi tentang nasihat? Nasihat. Amsal. Siapakah nama malaikat yang membawa kabar tentang kelahiran Yesus? Gabriel. Injil Yohanes melihat Yesus dalam perspektif sebagai Allah. Apakah bentuk visual atau digambarkan dengan apa? Allah itu roh. Salah. Siapakah orang yang menghadap Pilatus dan meminta mayat Yesus untuk dikuburkan di kuburan pribadinya? Yusuf Arimatea. Saya ulang pertanyaan nomor 4. Injil Yohanes melihat Yesus dalam perspektif sebagai Allah. Apa bentuk visual atau digambarkan sebagai apa? Ini khotbahnya udah sering digambar. Merpati. Masih salah, lebih tepat lagi. Burung benar, tapi burung apa? Burung merpati. Masih salah. Oke, 4 pertanyaan bisa dijawab. Bernilai 4 kali 20, 80. Jadi digambarkan burung nasar yang sedang burung nasar yang sedang terbang. Oke, baiklah. Kalau burung merpati itu adalah Roh Kudus. Baik. Kita masuk ke tim Hosana. Hosana, harus siap ya Hosana ya. Ya, nilai 20 juga satu pertanyaan. Siap Pak Ferdi? Ya, oke. Siapakah nama saudara perempuan dari Lazarus? Saudara perempuan dari Lazarus, bukan sebelahnya, sebutkan. Maria. Dan? Magdalena. Salah. Maria yang Kitab apakah yang berisi nyanyian pujian dan doa? Mazmur. Siapakah malaikat yang berseru dan menaikkan pujian? Malaikat ini yang paling dekat dengan Tuhan, yang tugasnya menaikkan puji-pujian. Ada 2, sebutkan salah satunya aja, yang menaikkan pujian. Gabriel tadi sudah membawa kabar tentang kelahiran. Mikael. Salah. Injil Matius melihat Yesus dalam perspektif sebagai raja. Apakah bentuk visualnya? Apa gambar digambarkan sebagai apa? Bentuk apa? Siapakah yang ikut memikul salib Yesus? Siapakah yang ikut memikul salib bersama Yesus dalam perjalanan menuju Golgota? Siapa? Dia lagi berjalan, ada ketemu oleh prajurit, sini kamu bantuin pikul salib. Siapa namanya? 3, 2, 1. Masih salah? Siapakah nama malaikat yang berseru dan menaikkan pujian? Bumi penuh kemuliaannya, kuduslah Tuhan. Bumi penuh kemuliaan. Ya, malaikat siapa namanya? 3, 2, 1. Rafael. Serafim namanya. Oke. Iya, jadi ada pertanyaan yang dijawab adalah 1, 2 pertanyaan bisa bernilai 40 untuk tim Hosana. Nama saudara perempuan dari Lazarus adalah Maria dan Marta, bukan Nita dan Maria Magdalena itu bukan ya. Terus yang tadi serafim ya, nama malaikat itu serafim dan kerubim ya. Yang bertugas menaikkan pujian adalah serafim ya. Jadi kan sering menyanyi, jadi harus tahu nama malaikatnya. Kerubim adalah yang menjaga di bawahnya ya, tugasnya dia. Sedangkan yang memikul salib adalah Simon dari Kirene. Iya, oke baik. Kita dengarkan total skor sementara untuk babak kedua. Total skor sementara. Oke, tepuk tangan. Kelompok Sungai Yordan. Totalnya 155. Wah, Sungai Yordan masih memimpin. Oke, kita masuk ke babak ketiga. Babak ketiga ini yang berebutan. Ya, siapa yang duluan saya akan pencet bel. Ada peraturannya. Babak ketiga sudah memencet bel dan jawabannya salah akan dilemparkan ke tim lawan. Jika tim lawan bisa menjawab dengan benar, nilai yang mencet duluan akan dikurangi 25. Jadi kalau sudah yakin sama jawabannya silakan menjawab. Oke, siap? Tangannya di bel. Iya. Iya. Mending bunyi. Ya, pertanyaan pertama siap-siap. Siapakah
nama orang tua dari Samuel? Samuel, namanya siapa? Ini ada salah satu pekerja kita dulu. Siapakah nama orang tuanya Samuel? Ibu siapa dan bapak siapa? Jangan Siapa? Pas. Kalau menjawab salah satu saya kasih separuh nilai. Silakan pencet bel kalau tahu. Siapa? Ibu Hana, betul. Dan bapaknya nggak tahu. Bapaknya Elkana. Elkana. Jadi dapat separuh ya. Dapat separuh 12. Poinnya 25. Boleh tepuk tangan dulu. Lebih semangat lagi. Oke. Ini masih berkaitan dengan Samuel ya. Kepada imam siapakah Samuel diserahkan oleh orang tuanya? Imam siapa namanya? Cuma 3 huruf. 5, 4, 3, 2, 1. Penonton ada yang tahu imam siapa? Eli. Bapak terlambat. Bapak sudah terlambat. Sudah dikasih ke penonton. Sudah dikasih ke penonton. Oke. Imam Eli. Iya betul sekali. Iya baru ingat. Oke, loading. Masih mutar. Enggak apa-apa, Pak. Aman, namanya permainan tidak selalu sempurna. Ya. Pertanyaan ketiga nanti lihat gambar ke TV. Ya, ini kita tebak gambar ya, tebak gambar. Boleh lihat. Di bawahnya ini. Tebak gambar. Oke, silakan dibaca. Jika sudah tahu, mari menjawab. Siapakah aku? Aku mengalami penyakit kusta selama 7 hari. Aku seorang nabiya yang memimpin nyanyian dan tarian para wanita Israel setelah menyeberangi Laut Merah. Aku adalah kakak perempuan dari seorang pemimpin besar Israel. Ayo. Ini ada mereka 3 bersaudara. Dia salah satunya, anak yang ketiga. Ayo pemimpin. Kalau saya bilang yang memimpin perjalanan dari Mesir menuju Kanaan, tahu orangnya? Yang memimpin perjalanan bangsa Israel dari Mesir menuju tanah perjanjian, Musa. Ini saudaranya. Ayo, cepat 3, 2, seorang perempuan. Jangan sampai loadingnya lagi. Penonton ada yang tahu? Deborah bukan. Deborah itu nama hakim. Hakim perempuan namanya Deborah. Ada yang tahu? Wah, lihat Google semuanya. Oke. 3, 2, 1, enggak ada yang namanya Miriam. Iya Miriam. Oke ya. Sudah. Terakhir, lihat pertanyaan terakhir. Lihat gambar sekali lagi. Bawahnya. Iya. Tebak nama tokoh Alkitab dari emoji berikut. Ini khotbah Pak Joyman hari Minggu kemarin. Ya, kisah apa? Oke, silakan. Siapa yang duluan tadi? Oke, tim mana yang duluan? Siapa duluan? Dia? Dia duluan. Lengkap ceritanya. Yunus di mana? Iya. Disuruh ke Nineveh tapi dia melarikan diri. Pakai mic, boleh jawab pakai mic sehingga masuk ke recorder. Iya. Yunus disuruh pergi ke Nineveh. Tapi dia melarikan diri naik kapal. Lalu lalu dia masuk ke dalam mulut ikan paus. Lalu dia bertobat. Udah sampai situ aja Pak, udah sampai situ aja. Nanti terlalu jauh malah salah ceritanya, ya. Ya, betul, kisahnya adalah Yunus di perut ikan disuruh Tuhan ke Niniwe karena kota itu penuh dengan kejahatan dan dosa, tapi Yunus menolak. Gak mau Tuhan, kota itu tuh kota yang penuh dengan kejahatan. Dia gak mau, akhirnya Tuhan masukkan dia dalam perut ikan dan dia akhirnya menurut apa enggak? Dia menurut Tuhan ya, karena kota ini udah terlalu penuh dengan kejahatan maksiat ya. Oke. Baiklah, poin 25 untuk kelompok Hosana. Oke.
Pertanyaan terakhir, tadi sudah terakhir ya. Mau satu lagi? Bonus satu lagi, oke. Baik, satu lagi. Satu lagi masih ingat kisah pembuangan bangsa Israel di Babel ya. Selama berapa tahun mereka dibuang di Babel? Pakai mic, Bang. Masih salah itu 40 tahun. Tolong dibenarkan. Itu perjalanan bangsa Israel 40 tahun. Selama berapa puluh tahun? Selama 70 Betul tahun, sekali, 14 selama keturunan. 70 tahun. 70 Dibuang tahun, 14 keturunan. Iya betul, sampai 14 keturunan. Oh, Uncle ini hebat sekali. Tepuk tangan untuk kelompok Sungai Yordan. Poin 25 untuk Sungai Yordan. Oke. Penonton sudah siap? Mau pertanyaan, nanti dapat minuman dingin, ambil sendiri. Hari ini. Pertanyaan, penonton gimana, siap? Mau satu pertanyaan apa kita tutup? Ragu-ragu kita tutup. Oke. Oke, baiklah. Kita akan mendengarkan total skor hari ini. Kelompok mana yang akan mendapatkan hadiah angpau hari ini. Siap-siap ya. Kita dengarkan dulu dari kelompok Hosana. Berapakah Bapak Notulen? Hosana mendapat poin 147. 147, tepuk tangan. Tim Sungai Yordan? Wah, Sungai Yordan 180. Siap-siap untuk maju ke babak berikutnya. Nanti akan dihubungi oleh admin dari Monher Moncos. Berarti Bapak Ibu harus sering ibadah. Nanti mendengarkan khotbah. Siap-siap. Oke, terima kasih. Terima kasih untuk hari ini. Saya bagikan hadiah. Belum bangun. Yo, yang kalah boleh balik. Yang menang silakan menerima hadiahnya. Silakan diambil hadiahnya. Ibu ngambil satu, Bapak. Silakan Bapak Yunan Saragi. Oke. Iya. Terima kasih untuk partisipasinya. Sampai ketemu lagi minggu depan Bapak Ibu yang sudah mengikuti. Terima kasih untuk partisipasinya. Silakan saksikan di YouTube @Gereja Yarmon. Sampai minggu depan, Tuhan Yesus memberkati.